Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain mendengar suara Bu Amel dengan baik ya? Mendengar, Bu. Oke. Mendengar, Bu. Sip. Baru 11. 12. Yang sudah absen 18. Hilang. Oke. Baiklah dek, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ya, langsung mulai aja ya. Bu Amel izin share screen. Oke, nah untuk materi hari ini kita akan masuk ke nitrimetri gitu ya. Harusnya dipraktekkan, tapi karena kemarin ada PPKM ya dan ada kejadian juga kasus di kampus, sehingga kita mau tidak mau melakukannya secara online gitu ya. Nah untuk nitrimetri kita langsung saja mulai. Ya. Ada agenda pembelajaran kita hari ini ada 4 bagian. Yang pertama nanti Bu Amel akan ulas kembali tentang nitrimetri ya. Kemudian pembuatan ice water bath. Kemudian kita juga kalian akan diajak juga untuk melakukan pembuatan dan pembakuan natrium nitrit ya. Lalu kita terakhir diminta atau diajak untuk melakukan penetapan kadar sulfamerazin ya, oke, ini bisa. Oke, ya langsung aja kita masuk ke yang pertama. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kalian garis bawahi gitu ya dalam analisis nitrimetri. Yang pertama adalah kita harus tahu larutan bakunya natrium nitri gitu ya. Larutan baku natrium nitri siapa, Dek? Nitrimetri. Sorry, larutan baku nitrimetri siapa, sayang? Siapa larutan natrium baku? nitrit. Oke, natrium nitrit ya. Kita pakainya natrium nitrit, benar. Kemudian untuk jenis reaksi yang diterapkan, nama reaksinya apa? Kalau dalam nitrimetri. Reaksi apa? Kalau alkali asidi alkali kan dia pakai reaksi asam basa. Kalau iodometri, iodimetri sampai dengan serimetri dia pakainya kan redox. Kalau nitrimetri reaksinya apa, Dek?
Ini konsep dasar sudah pernah disampaikan. Apa nama reaksinya? PPT-nya juga udah Bu Amel share. Sebelum UTS juga sudah pernah dibahas. Di teori kimia farmasi juga udah dibahas. Ayo, apa nama jenis reaksinya? Reaksi diazotasi bukan, Bu? Nah, harus ingat ya. Pertama, nitrimetri konsepnya dia menggunakan larutan baku natrium nitrit. Kemudian reaksinya adalah reaksi diazotasi. Sehingga apa? Nitrimetri juga dikenal sebagai metode titrasi, ya. Diazotasi, karena prinsipnya adalah diazotasi. Oke. Apa sih reaksi diazotasi? Reaksi diazotasi itu adalah reaksi antara amina aromatis primer, ya, dengan asam nitrit membentuk garam diazonium. Ingat-ingat, nanti Bu Amel tanya satu-satu, ya. Apa metode titrasi diazotasi? Amina aromatis primer ditambah dengan asam nitrit itu akan membentuk garam diazonium. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak pakai asam nitrit saja sebagai larutan bakunya? Kenapa malah kita pakainya natrium nitrit? Nah, tentu itu ada alasannya. Ya, alasannya adalah karena asam nitrit itu tidak stabil. Ya, asam nitrit tidak stabil. Maka diganti dengan natrium nitrit yang merupakan bentuk garam dari asam nitrit. Jadi bentuknya jauh lebih stabil daripada asam nitrit. Nah, sekarang kalau kalian ingat gitu ya, pada teori kimia farmasi juga sudah kita bahas gitu ya. Ada beberapa cara untuk melakukan titrasi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengaturan pH. Nah, hampir sebagian besar itu dia diciptakan dalam suasana asam. Sama, nitrimetri juga seperti itu. Makanya dia menggunakan siapa? Menggunakan asam klorida. Nah, penambahan asam klorida ini tidak hanya untuk membuat suasana larutannya menjadi asam. Ulangi, penambahan asam klorida tidak hanya untuk membuat suasananya menjadi asam. Tapi apa? Kembali lagi ke sini. Ya, larutan baku yang digunakan adalah natrium nitrit. Padahal metode titrasinya menerapkan konsep reaksi diazotasi, di mana yang kita butuhkan adalah asam nitrit. Nah, dengan kata lain bagaimana? Nah, natrium nitritnya itu harus diubah dulu menjadi asam nitrit. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan HCl. Jadi tadi HCl punya dua fungsi, ya. Yang pertama adalah untuk memberikan suasana asam. Yang kedua adalah gitu ya, untuk mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit. Kita perhatikan reaksinya seperti ini. Ya. Jadi tahap pertama, natrium nitritnya akan bereaksi dengan HCl. Ya. Natrium nitrit bereaksi dengan HCl membentuk apa? Membentuk HNO2. Asam nitrit. Ya. Asam nitritnya ini yang baru kemudian akan bereaksi dengan amina aromatis primer. Ya, membentuk apa? Membentuk garam diazonium. Nah, ini dia garam diazoniumnya. Ya, jadi yang perlu kalian garis bawahi apa? Pada suasana asam, natrium nitrit akan berubah menjadi HNO2 yang kemudian bereaksi dengan gugus amin aromatis primer membentuk garam diazonium. Ya, ini konsep dasar sekali. Oke, kemudian konsep berikutnya apa? Ya, nah kita harus mengenal senyawa-senyawa obat yang seperti apa yang bisa dianalisis dengan nitrimetri gitu ya. Nah, perhatikan konsepnya. Ya. Reaksi nitrimetri kan didasarkan oleh reaksi dengan asam nitrit. Ya, membentuk garam diazonium atau kita kenal tadi apa? Reaksi diazotasi. Nah, kalau misalkan kita punya asam nitrit, ya dia bereaksi dengan amina aromatik primer, sekunder dan tersier, maka dia akan membentuk senyawa-senyawa yang berbeda. Oke, perhatikan 3 reaksi berikut ini. Reaksi yang pertama, di sini ada amina aromatis primer. Ya. Di sini ada amina aromatik primer. Lalu kemudian yang kedua ada amina aromatik sekunder. Yang ketiga ada amina aromatik tersier. Ya. Kuncinya di sini. Semuanya sama-sama direaksikan dengan HNO2. Bagaimana hasilnya? Ya, kita lihat. Kalau amina aromatik primer, ya, dia direaksikan dengan HNO2, maka dia akan membentuk garam diazonium. Ini sesuai dengan konsep nitrimetri. Dia menerapkan apa? Ya, reaksi diazotasi.
Tapi perhatikan ya, untuk aromatik sekunder ini loh. N ya hanya diganti oleh 2 gugus lainnya gitu ya. Makanya dia sekunder gitu ya. Nah, direaksikan dengan HNO2, dia tidak membentuk garam diazonium, tapi dia membentuk apa? Nitrosoamina. Ya. Begitu pula dengan amina aromatik tersier. Ya. Amina aromatik tersier jika direaksikan dengan HNO2, ya dia tidak membentuk garam diazonium, tapi dia membentuk nitril. Nah, dengan kata lain gitu ya, kalau kalian punya senyawa amina aromatik, ya, jadi dalam suatu senyawa obat ada gugus amina aromatik yang bisa dititrasi langsung, Mama garis bawahi, yang bisa dititrasi langsung dengan metode nitrimetri hanya amina aromatik primer. Ya, yang bisa dititrasi langsung hanya amina aromatik primer. Ya, sedangkan kalau kalian punya gugusnya adalah amina aromatik sekunder atau amina aromatik tersier, ya bisa dinitrimetri. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah gitu ya, gugus sekundernya dan tersiernya harus dikonvert dulu atau harus diubah dulu gitu ya menjadi amina aromatik primer. Ya, jadi ini ya harus diubah dulu jadi amina aromatik primer. Baru bisa dianalisis secara nitrimetri. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, oke, Bu Amel akan clear. Kemudian berikutnya ya, apalagi yang harus kalian pahami? Pertama, kalian sudah tahu tadi larutan bakunya adalah natrium nitrit. Ya, kemudian reaksi yang diterapkan adalah reaksi diazotasi. Nah, gugus apa yang bisa dianalisis atau senyawa yang seperti apa yang bisa dianalisis secara nitrimetri? Senyawa yang mengandung amina aromatik primer. Kalau ada amina aromatik sekunder atau tersier harus dikonversi dulu menjadi amina aromatik primer. Baru dia bisa dianalisis secara nitrimetri. Kemudian yang perlu kalian ketahui berikutnya gitu ya. Reaksi nitrimetri atau reaksi diazotasi gitu ya. Dia berlangsung sangat lambat. Jadi reaksinya lambat. Kemudian garam yang dibentuk pada suhu kamar itu dia tidak stabil. Oleh karena itu, ada pengaturan yang harus kalian pahami. Yang keempat, ya, reaksi diazotasi itu bisa dipercepat ya dengan cara apa? Penambahan katalis. Di sini bisa pakai natrium bromida atau kalium bromida. Ya, jadi ini untuk mengatasi supaya reaksinya berlangsung lebih cepat. Ya. Nah, atau gitu ya, kalian bisa melakukan gitu ya, titrasinya di bawah suhu 15 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya garam diazoniumnya yang terbentuk dia stabil. Oke, jadi seperti itu ya. Perhatikan. Nah, karena harus dilakukan di bawah suhu, perhatikan gambar ilustrasi di samping. Ketika kalian melakukan titrasi nitrimetri, maka kalian perlu mengatur suhu reaksinya. Ya, karena reaksinya ada di dalam Erlenmeyer, maka kita mengatur suhu di area sekitar Erlenmeyer. Caranya bagaimana supaya kurang dari 15 derajat Celcius? Caranya direndam dalam baskom es. Ya, titrasinya pun dilakukan di dalam baskom es. Seperti itu konsepnya. Supaya apa? Gitu ya, supaya suhunya di bawah 15 derajat Celcius. Ya, jadi dilakukan dalam baskom es atau ice water bath. Next, ya. Nah, konsep keenam atau konsep terakhir yang perlu kalian pahami, gitu ya. Endpoint dari nitrimetri itu tidak begitu terlihat, makanya kita memerlukan bantuan supaya perubahan warnanya menjadi kentara, gitu ya. Caranya bagaimana? Kalian bisa menambahkan indikator, ya. Jadi bisa pakai indikator luar atau pakai indikator dalam. Kalau kalian tidak menggunakan indikator, kalian bisa menggunakan potensiometri atau alat pengukur voltase. Jadi kan kalau reaksi itu pasti ada voltasenya gitu ya. Nah, itu yang dipakai. Nah, tapi umumnya yang kita pakai gitu ya, banyak dipakai di perguruan tinggi atau di industri gitu ya. Yang kita pakai adalah indikator luar atau indikator dalam.
Ya, sehingga nanti Bu Amel hanya akan bahas tentang indikator luar dan indikator dalam. Oke, gimana cara ngecek nitrimetri? Yang pertama harus bisa menggunakan indikator luar, bisa menggunakan indikator dalam, atau bisa menggunakan potensiometri. Oke, kita masuk ke indikator luar. Nah, indikator luar yang digunakan dalam nitrimetri itu adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Konsepnya ini, ada larutan kanji iodida. Ya, ada kanji iodida gitu ya, atau kertas kanji iodida. Nah, kertas kanji iodida ini ya pasti komponennya adalah kanji atau amilum gitu ya, dengan spesi iodida. Nah, ketika kalian melakukan titrasi, gugus amina aromatis primer kan akan bereaksi dengan asam nitrit yang terbentuk itu ya, akibat natrium nitrit bereaksi dengan HCl. Oke, nah di suatu ketika kan sampelnya habis atau gugus amin aromatisnya kan habis, sehingga nanti kalian akan menemukan adanya kelebihan asam nitrit. Netes gitu ya, ada kelebihan asam nitrit. Nah, kelebihan asam nitrit ini ternyata apa? Dia akan mengoksidasi iodida menjadi iodium. Apa? Dia mengoksidasi iodida menjadi iodium. Nah, apa yang terjadi kalau ada iodium? Kalau ada iodium ketemu dengan kanji atau amilum, ya, maka dia akan membentuk kompleks amilum iod. Ya, yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan terbentuknya warna biru, biasanya biru dongker, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Oke, diperhatikan videonya. Bagaimana caranya dalam melakukan atau mengetes, gitu ya, sudah endpoint atau tidak. Oke, titrasinya dilakukan tetap di bawah suhu 15 derajat. Ya, dia pakai ice water bath. Kemudian, caranya dicelupkan batang pengaduk ya ke dalam larutan, kemudian dioleskan di kertas kanjinya. Nah, seperti itu. Bapak ulangi. Ya. Jadi, dia dengan cara mencelupkan ya batang pengaduk lalu dioleskan pada kertas kanji iodida. Nah, kalau sudah terbentuk warna biru seperti ini, maka sudah mencapai endpoint. Jika tidak, maka dioleskan terus, gitu ya. Oke ya, warna biru inilah yang kita sebut dengan endpoint dalam nitrimetri menggunakan indikator luar. Oke, nah selanjutnya, Bu Amal terus dulu sebelum tanya jawab. Ya. Selanjutnya kita akan mengenal adanya indikator dalam. Jadi kalau indikator luar tadi tahu ya kenapa dikatakan indikator luar. Ya karena memang pengujiannya itu dilakukan di luar sistem reaksi atau di luar Erlenmeyer. Tapi kalau misalkan kita tambahkan di dalam Erlenmeyer, makanya kita sebut indikator dalam. Nah, di sini kita pakai dua indikator ya. Kita pakai TOO dan methylene blue. Ya. TOO ini adalah indikator asam basa karena memang reaksinya itu nanti akan melibatkan perubahan pH. Ya, di mana ketika mula-mula warna indikatornya adalah merah. Kalau hanya TOO. Ya, dalam suasana asam dia akan berwarna merah. Kemudian akan berwarna kuning bila dioksidasi dengan adanya kelebihan asam nitrit. Cuman warna kuning ini kurang kuat gitu ya, makanya ditambahkan pengontras yaitu methylene blue. Nah, methylene blue warnanya apa? Warnanya adalah biru. Nah, makanya tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menghilangkan warna ya dari indikator TOO dan methylene blue-nya atau menghilangkan warna terakhirnya yaitu methylene blue. Nah, perkara warna akhirnya jadi apa itu tergantung dengan senyawa yang dititrasi. Jadi dia berbeda ketika kita menggunakan PP, berbeda ketika kita menggunakan metil merah gitu ya pada titrasi asam basa yang warnanya jelas. Oh, endpoint-nya adalah pink seperti itu. Nah,
Tapi kalau dalam nitrimetri, warna akhirnya itu bisa berbeda antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Konsepnya itu dulu. Antara satu senyawa dengan senyawa lain yang dianalisis, warnanya itu akan berbeda. Walaupun misalkan dia sama-sama dalam satu golongan, sama-sama sulfa. Oke, Bu Amel akan contohkan dengan ilustrasi gambar berikut ini. Jadi ini adalah warna ketika adik-adik menambahkan ya TOO dan MB secara bersama-sama. TOO memang warnanya merah, ya. MB warnanya biru. Ketika dicampur maka akan terbentuk warna ungu seperti ini. Oke, karena kita pakai dua indikator, maka logikanya apa? Setiap satu indikator maka akan ada satu kali perubahan warna. Kalau pakai dua, maka nanti akan ada dua kali perubahan warna. Nah, maka kalian akan menemukan nanti ketika titrasi, pertama-tama warna ungunya itu akan berubah dulu menjadi biru dongker. Hati-hati. Ketika ungu menjadi biru dongker, ini bukan endpoint deh. Ya, ketika ungu berubah jadi biru dongker, ini bukan endpoint. Karena apa? Warna biru ini adalah warnanya punyanya methylene blue. Ya, dia baru punyanya methylene blue. Nah, sehingga apa? Kalian lakukan terus titrasinya sampai dengan warna terakhir dari indikator ini hilang. Jadi ada satu tetes yang ditambahkan, kemudian warnanya berubah, alias warna biru dongkernya itu udah nggak ada, maka pekerjaan kalian selesai. Ya, nah contohnya apa? Kenapa kita nggak fokus ke warna akhir? Karena kalau misalkan ini ada sulfanilamid. Sulfanilamid warna akhirnya adalah biru muda langit. Seperti gambar ini. Ya, ini ketika satu tetes terakhir ditambahkan HNO2, kemudian warnanya jadi seperti ini. Ini punyanya sulfanilamid. Tapi kalau punya sulfamerazin, apa yang akan terjadi? Sulfamerazin warnanya akan berbeda. Warnanya adalah Tosca. Nah, nanti kalau ada lagi sulfadiazin ya atau sulfa-sulfa yang lain, maka warnanya pun akan berbeda. Prinsipnya harus kalian ingat, karena pakai dua indikator, maka akan ada dua kali perubahan warna. Perubahan warna yang pertama ungu ke biru dongker, belum endpoint. Ya, biru dongker yang hilang, maka itulah endpointnya. Atau kita ngambil endpointnya itu adalah di perubahan kedua. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi tugas kalian itu seperti itu ketika kalian melakukan ujinya. Oke, sebelum Bu Amel lanjut, ya, sebelum lanjut ke pembuatan ice water bath, kemudian bagaimana cara pembakuan natrium nitrit dan penetapan kadar sulfamerazin, Bu Amel mau ngabsen sambil ngecekin pemahaman ya. Oke, saya stop share dulu. Oke, urut dari absen pertama. Rahma, on mic, Dek. Halo, Rahma. Rahma. Rahma siapa, Bu? Oh, Rahma Nur Aini. Rahma Nur Aini, sorry. Rahma Nur Aini. On mic ya. Oke, Bu Amal tes pemahaman. Larutan baku dalam natrium nitrit siapa, Rahma? NaNO2, Ibu. NaNO2 dalam nitrimetri larutan bakunya adalah NaNO2. Oke, betul. Anita Rahmawati. On mic, Dek. Ada nggak Anita ya? Ada, Bu. Oh ya, baru mau banget. Oke, Anita. Reaksi yang diterapkan dalam nitrimetri, reaksi apa namanya? Reaksi apa namanya nih, Anita? Nitrimetri. Nama reaksinya? Diazotasi, Bu. Oke, terima kasih, Anita. Iva Istiqomah. Iya, Bu. Oke, reaksi diazotasi itu reaksi siapa dengan siapa? Reaksi asam amina aromatis primer sama ditambah asam nitrit. Asam nitrit. Oke, terima kasih Iva. Lutfia. Lutfia? Iya, Bu. Oke, masih melanjutkan reaksi diazotasi. Tadi ada amina aromatis primer bereaksi dengan HNO2 membentuk siapa?
Membentuk garam. Ya, membentuk garam diazonium ya. Diazonium. Terus, Erianti. Iya, Bu. Oke, kenapa nggak menggunakan HNO2 sebagai larutan baku, tapi kita malah pakai bentuk NaNO2-nya? Gimana, Bu? Ulang, Bu. Bu Amel ulangi ya. Kenapa dalam nitrimetri kita menggunakan larutan bakunya adalah natrium nitrit? Kenapa kita nggak pakai asam nitritnya saja? Karena jika memakai asam nitrit tidak stabil, Bu. Oke, asam nitritnya tidak stabil. Jadi kita pakainya natrium nitrit yang lebih stabil. Oke, sip. Andra? Ada Kak Andra? Saya, Bu. Oke. Andra, Bu Amel mau tanya. Apa fungsi penambahan HCl, Dek, dalam reaksi nitrimetri? Bentar, Bu. Kenapa ditambahkan HCl dalam sistem larutan nitrimetri? Karena asam nitrit nggak stabil. Iya nggak, Bu? Udah, itu udah pertanyaan yang tadi, udah move on kita. Kenapa ditambah HCl? Untuk membuat suasana asam. Oke, membuat suasana asam. Satunya lagi? Satunya nggak ketemu. Nggak ketemu. Alif bisa bantu Andra. Salah satu penambahan HCl, satunya menciptakan suasana asam. Ya, terus ngapain, Liv? Selain itu. Penting banget tahapan reaksi ini. Kenapa harus ada HCl-nya? Supaya apa, Liv? Apa ya, Pak? Tetot. Diva? Halo, Diva. Sebentar, Bu, masih nyari. Masih nyari. Membentuk natrium nitrit menjadi asam nitrit, bukan, Bu? Iya, betul, Dinda. Ya, jadi membentuk atau mengubah gitu ya. Natrium nitrit menjadi asam nitrit. Catat. Penting itu. Ya, jadi nggak mungkin reaksi itu terjadi kalau kalian tidak menambahkan HCl. Paham? Ya, kalian titrasi nitrimetri lupa nambahin HCl, gagal, wassalam. Paham ya? Jadi itu menjadi konsep pentingnya. Ya, oke, sip. Oke. Bu Amel balik lagi ke Alif. Alif? Iya, Bu. Belum lolos kamu ya? Oke. Kemudian tadi reaksi nitrimetri itu berlangsung cepat atau lambat, Dek? Berlaku lambat, Bu. Oke, kalau lambat dipercepatnya dengan cara seperti apa? Penambahan natrium bromida atau Oke. kalium bromida. Oke, jadi ada penambahan katalis ya, bisa natrium bromida atau kalium bromida. Oke, terima kasih Alif. Iya, Bu. Oke, Diva, balik lagi Diva. Iya, Bu. Deg-degannya belum selesai ya, Div. Jadi, Bu Amel mau tanya, garam diazonium itu kan tidak stabil pada suhu kamar, maka caranya supaya dia stabil diapain? Dititrasi dengan di bawah suhu 15 derajat Celcius, Bu. Oke, caranya bagaimana? Dikasih es. Dikasih Oke. air es water bath. Ya, dikasih ice water bath. Jadi titrasinya harus di dalam ice water bath. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penjelasan dulu ya. Berarti terakhir di Diva, Bu Amel tandain. Tereng. Oke, next. Bu Amel akan share petunjuk praktikum dulu. Oke. Di petunjuk praktikum sebenarnya itu sudah tertulis lengkap ya. Ya, semuanya sudah tertulis lengkap. Cuman tinggal ikroknya dibanyain, alias perbanyak membaca gitu ya. Oke, nah di sini Bu Amel langsung ke tujuan percobaan aja gitu ya. Di tujuan percobaan, oke ya. Tujuan kalian adalah agar kalian bisa membuat dan membakukan larutan natrium nitrit dengan larutan asam sulfanilat.
Ya, kemudian kita akan diajak untuk menetapkan kadar sulfamerazin dengan metode nitrimetri. Untuk alat dan bahannya, ya, alat dan bahannya di sini ada neraca analitik, ya, botol timbang jelas, kemudian gelas ukur, Erlenmeyer, Burlis, statif, klem, tabu takar, botol timbang, termometer. Tambahin satu lagi ya, ini Bu Amel kelewatan baskom atau mangkok, ya. Fungsinya untuk nanti untuk bikin ice water bath-nya, ya. Kemudian untuk bahannya ada natrium nitrit, gelas untuk larutan baku, asam sulfanilat sebagai larutan baku primer, ya, jadi untuk baku primernya. Kemudian ada NaHCO3, ini katalisnya. Kemudian ada Aquades, ada 2 indikator yang kita pakai, ada TOO dan MB. Kemudian ada HCl pekat, ini wajib ada, gitu ya. Lalu es dan garam dapur untuk membuat ice water bath, dan sampelnya adalah sulfamerazin. Ya, jadi ini bahan-bahannya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalian akan diajak kalau di petunjuk praktikum, kalau seandainya kalian praktek, kalian akan diajak pertama kali adalah membuat larutan baku natrium nitrit. Ya, lalu diajak untuk melakukan pembakuan natrium nitrit. Cuman yang perlu kalian perhatikan bahwa reaksinya ini harus ada di bawah 15 derajat Celcius. Ya, makanya sebelum pembakuan pun kalian harus sudah membuat ice water bath. Ya, ini reaksinya. Terakhir gitu ya, kalian akan diajak untuk melakukan penetapan kadar ya, serta perhitungannya, jelas ya. Nanti mengisi tabel pengamatan gitu ya. Nah, di sini tabel pengamatannya di praktikum kalian ini Bu Amel typo. Tolong diperbaiki ya. Oke, ini udah punya praktikum semua kan ya, kelompok D. Jadi nanti silakan dicoret, bukan natrium nitrit, di situ harusnya adalah asam sulfanilat. Dikoreksi dulu. Ya, asam sulfanilat. Kemudian selanjutnya ya, di tabel pengamatan sulfamerazin ini udah benar. Ya, jadi yang keliru ada di tabel pertama ya, tabel pertama. Natrium nitritnya kalian ganti dengan NaNO2. Jelas ya? Oke, ini untuk mengenal petunjuk praktikumnya. Oke, nah di sini untuk membuat larutan baku natrium nitrit, ya, untuk membuat larutan baku natrium nitrit, ya, kita hanya menggunakan Aquades biasa, gitu ya. Dengan aturan, kalau kalian mau bikin 0,1 molaritas 1000 ml natrium nitrit, maka yang ditimbang adalah 7,5 gram NaNO2. Ini Bu Amel typo, tolong diganti. Harusnya NaNO2. Silakan dicoret petunjuk praktikumnya. Ya. Nah, menimbang natrium nitritnya bagaimana? Menimbang natrium nitritnya harus seksama atau kurang lebih? Puput? Seksama, Bu. Oke, seksama ya. Seksama itu berapa persen? Berapa persen dikalikannya? 0,1%, Bu. Oke, 0,1%. Ya, itu yang harus kalian pahami. Oke, sip. Kemudian di petunjuk praktikum Bu Amel juga ada typo sebelum kita nanti bahas, ya. Tolong dibenarkan nomor 4 itu kebalik sama nomor 5, Dek. Tuker ya. Ini harusnya nomor 5. Ya. Yang ini nomor 4. Kemudian masih di petunjuk praktikum. Untuk pembakuan warna airnya adalah biru muda langit. Ini kebalik. Harusnya dia biru muda langit, bukan biru muda toska. Sudah dicoret di petunjuk praktikum. Lalu kemudian untuk sulfamerazin yang typo adalah nomor 4. Warna akhirnya bukan warna biru muda, tapi warnanya adalah toska. Ini kalian ganti. Berwarna toska. Oke. Sampai bawah tidak ada typo lagi. Typo itu sudah dibenarin ya di petunjuk praktikum. Oke. Nah sekarang Mbak Mbak stop share. Saya akan bagikan slide-nya. Nah, tadi Bu Mbak sudah singgung bahwa yang pertama kali kita lakukan adalah pembuatan ice water bath. Ya, karena ini semua reaksinya adalah reaksi diazotasi dan memang benar-benar butuh pengaturan suhu, sehingga kita lakukannya di bawah 15 derajat Celcius atau dengan menggunakan ice water bath.
Silakan perhatikan video berikut ini. Kalian pecahkan esnya dalam ukuran kecil, jangan dalam bongkahan besar. Siapkan mangkok, ya. Usahakan mangkoknya warna putih. Oke, masukkan es. Taburi dengan garam. Lalu kasih sedikit air. Oke. Penambahan garam fungsinya apa? Untuk menurunkan suhunya supaya esnya nggak gampang cair ya. Nah, dengan ini ice water bath siap digunakan. Atau baskom es gitu ya istilahnya. Baskom esnya siap digunakan. Perhatikan jumlah es batunya dan perpaduan airnya ya. Jadi memang harus banyak gitu ya. Kemudian berikutnya ya. Untuk pembakuan gitu ya, untuk pembakuan di sini, ya, untuk pembakuan di sini kita menggunakan asam sulfanilat sebagai baku primernya. Jadi untuk membakukan, ingat ya kalau kita punya baku sekunder, maka kita akan gunakan baku primer untuk membakukannya. Nah di sini kita pakai asam sulfanilat. Syaratnya adalah apa? Asam sulfanilatnya harus sudah dikeringkan dulu. Ya, karena asam sulfanilatnya kan mengandung air ya, jadi harus diuapkan dulu airnya. Ya, pada suhu 120 derajat sampai bobotnya tetap atau pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Ya. Kalau sudah nanti prinsipnya untuk asam sulfanilat ya itu harus ditimbang seksama karena dia adalah baku primer dan dia terlibat dalam perhitungan. Makanya dia wajib dihitung seksama. Kemudian yang kedua adalah, apalagi yang perlu kalian timbang? Yang perlu kalian timbang adalah natrium hidrogen karbonat. Fungsinya ini sebagai katalis. Ya, dia tidak terlibat dalam perhitungan. Sehingga 0,2 gramnya itu cukup ditimbang kurang lebih. Kalikan berapa kalau nimbang kurang lebih? Kurang lebih dikalikan berapa, Dek? 1000 ya, Bu ya? 1000? Plus minus Oh, berapa? 10. Plus minus 10%. Ya. Lalu nanti kedua bahan ini kita larutkan dalam Aquades 100 ml dan kita tambah dengan HCl pekat. Nah, ini diingat-ingat. Ketika sudah menambahkan HCl pekat, maka gitu ya kita langsung ya dinginkan di dalam es atau di dalam baskom es hingga suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Jadi nanti kita akan ukur suhu sistemnya, jadi bukan suhu baskom esnya ya, tapi adalah suhu sistemnya. Jadi termometernya nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Caranya adalah, ingat kalau termometer kan bagian ujungnya yang merah itu ya, yang bagian alkohol, gitu ya, itu terendam tapi tidak boleh menyentuh dinding Erlenmeyer. Kenapa? Baik dasar, kanan, atau kiri gitu ya. Karena nantinya takutnya kita salah mengukur. Yang kita ukur malah suhu Erlenmeyer, bukan suhu sistem larutan. Padahal yang mau kita lihat adalah suhu sistem larutannya. Ya, itu harus kurang dari 15 derajat Celcius. Biasanya kita sepakati 10. 10 ke bawah baru kita titrasi. Kenapa? Karena kalau kita pegang, ya panasnya, panas tubuh kita itu akan ketransfer ke dinding Erlenmeyer. Otomatis akan ketransfer juga ke sistem larutan. Makanya nanti kalian titrasinya itu kurang dari 15 atau 10 derajat ke bawah. Amannya seperti itu. Nah, kalau sudah, baru boleh kalian tambah dengan indikatornya. Ingat, penambahan indikator itu harus selalu sebelum titrasi. Nggak boleh di awal gitu ya. Nah, ini TOO dan MB itu ditambahkan dengan perbandingan selalu sama, yaitu 5:3. Artinya kalau 5 tetes TOO, maka metilen blue-nya kita pakai 3 tetes. Lalu kemudian kalian titrasi. Titrasinya pun harus di dalam ice water bath. Ya, atau di dalam baskom es. Ya. Sampai apa? Sampai nanti ada 2 kali perubahan warna. Ungu menjadi biru dongker, lalu biru dongkernya hilang. Ya. Nah, kebetulan untuk natrium nitrit. Iya, Pak, sebentar. Bentar, Bu Amel malah ada tamu. Bentar ya.
Ya, Bu. Aduh. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Sampai mana, Dek? Tadi, Dek? Halo? Sampai indikator, Bu. Oh ya, sampai indikator ya. Terus nanti kalian titrasi tetap di dalam ice water bath sampai ada 2 kali perubahan warna. Ya, yang pertama adalah ungu menjadi biru dongker, itu belum endpoint. Tugas kalian adalah menghilangkan warna biru dongkernya. Ya, kebetulan kalau untuk asam sulfanilat warnanya adalah biru muda langit. Oke, yuk kita perhatikan di video berikut ini. Cocokkan dengan step by step yang ada di kanan kalian ya. Oke, ada 2 bahan. Perhatikan cara melarutkannya. Di sini kita punya asam sulfanilat ya, dan natrium hidrokarbonat dimasukkan langsung ke Erlenmeyernya. Sisanya baru dibilas. Ya, jadi tidak boleh melarutkan bahan di dalam botol timbang. Botol timbang fungsinya untuk menimbang. Oke, minimal 3 kali. Bilas bagian dindingnya dengan sisa aquadesnya. Kalau sudah, kalian tambahkan dengan hasil alpukat. Lakukan ini di lemari asam kalau di dalam laboratorium. Ini berhubung Bu Amel melakukannya di rumah, Bu Amel memilih ruang tamu, teras. Melakukannya di udara terbuka. Oke, 10 mili hasil alpukat. Untuk memberikan suasana asam ya, supaya nanti natrium nitrit berubah menjadi HNO2. Reaksikan di dalam ice water bath. Kocok seperti itu. Kalau sudah larut, kalian diamkan sampai suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Oke, ukur suhunya. Oke, ini sudah dimulai. Sudah, tambahkan dengan TOO dan MB. Hitung jumlahnya. TOO yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, TOO dalam suasana asam warnanya merah. Dia merah. Dan kita tambahkan dengan MB yang berwarna biru. Hitung jumlahnya. Kemudian perhatikan warnanya setelah penambahan MB atau sebelum kita titrasi. Warnanya ungu tua ya. Kalau sudah, segera kita titrasi. Tetap di dalam baskom esnya. Perhatikan tekniknya. Titrasi dia ada di dalam baskom es.
swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and meal. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah gitu ya, kalian sudah tahu endpoint-nya, maka tugas kalian berikutnya adalah melakukan perhitungan. Ya, melakukan perhitungan. Kalau di sini untuk praktikum kimia farmasi 2 kita pure semuanya pakai farmakope. Jadi kita pakai aturan farmakope gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk reaksinya. Ya, di sini reaksinya ada asam sulfanilat direaksikan dengan natrium nitrit dan HCl membentuk garam diazonium, NaCl dan molekul air. Ya, di sini sebenarnya tahapannya kalau mau dirinci, tahapan pertama adalah NaNO2-nya bereaksi dulu dengan HCl. Membentuk apa tadi? HNO2. Baru HNO2 yang terbentuk bereaksi dengan asam sulfanilatnya. Ya, nah ternyata ketika kita mencapai titik ekivalen ya atau endpoint di sini, berlakulah ini, tiap mili natrium nitrit 0,1 m itu setara dengan 17,23 mg asam sulfanilat. Ya, sehingga gitu ya, teman-teman akan dapat data apa di sini gitu ya. Data yang pertama kita akan tahu massa asam sulfanilatnya setiap replikasinya ya. Kemudian kita punya apa? Volume natrium nitritnya. Ya. Massa asam sulfanilatnya itu tadi adalah 400 mg dengan rentang seksama. Jadi kalian nimbangnya benar-benar harus dicatat ya. Berapa realnya di lapangan selama dalam masa rentang seksamanya aman. Ya. Kemudian volume NaNO2-nya di mana yang didapat? Ya tadi setelah kalian mendapatkan endpoint yang benar-benar stabil, maka itulah volume natrium nitritnya. Ya. Data kalian masukkan saja ke rumus ini. Gampang banget ya. Molaritas natrium nitrit itu akan sama dengan miligram asam sulfanilat dibagi dengan mililiter natrium nitrit
dikalikan dengan MR asam sulfanilat. Ya, data pertama masukkan dapat M1. Data kedua dimasukkan dapat M2. Data ketiga dimasukkan dapat data M3. Maka nanti molaritas dari natrium nitritnya itu akan sama dengan apa? Rata dari ketiga data tersebut. Sehingga M-nya akan sama dengan apa? M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi dengan 3. Itu adalah molaritas natrium nitritnya. Sampai di sini ada yang perlu Bu Amel ulang? Cukup dipahami, Dek? Sebelum Bu Amel bertanya. Yang reaksinya tadi, Bu. Yang reaksinya. Yang di sini. Ini ya, Kres? Oke. Ya, Bu. Oke, reaksi ini kan ada reaksi pendek. Ya, jadi semuanya dituliskan. Ini ada apa? Asam sulfanilat. Zatnya ya. Direaksikan dengan natrium nitrit. Ya, direaksikan dengan HCl. Itu kan yang dimasukkan dalam dalam Erlenmeyer tadi. Kalau natrium hidrogen karbonat dia hanya katalis, jadi dia nggak masuk dalam reaksinya. Ya. Nah, tahapan pertama, kalau kalian ingat, reaksi dalam nitrimetri itu kan reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi itu adalah reaksi dengan asam nitritnya. Makanya nanti natrium nitrit, tahapannya, natrium nitritnya akan bereaksi dulu dengan HCl-nya. Membentuk HNO2. Nah, HNO2-nya ini yang kemudian akan bereaksi dengan zatnya. Ya, di sini siapa? Asam sulfanilat. Ya, asam sulfanilat. Sehingga nanti apa? Akan membentuk garam diazonium, kemudian melepaskan NaCl dan H2O. Seperti itu, Kres. Bisa dipahami? Yang lain mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bu. Oke, terima kasih, Kres. Yang lain? Paham? Bu Amel suka nggak percayaan, sekarang bilang paham, terus dia bingung. Kita mulai ya, tadi sampai Diva. Puput. Mana Puput? Iya, Bu. Oke, Puput. Bu Amel tanya dong, diceritain dong cara bikin ice water bath gimana, Dek? Cara bikin ice water bath-nya tadi siapin mangkuk putih. Lalu diisi dengan es batu. Ditaburi dengan garam. Terus diberi air. Oke, diberi air. Oke, terima kasih Puput. Oke, Ya, Ratna. Iya, Bu. Oke, Ratna. Pada proses pembakuan, ya, ada 2 zat yang ditimbang. Siapa sama siapa, Ratna? Ada 2 zat yang ditimbang, siapa dengan siapa? Halo, Ratna. Sebentar ya, Bu. Dua zat yang ditimbang pada saat pembakuan siapa? Tetot, Uki. Ada Uki? Kiana? Ada, Bu. Siapa deh yang ditimbang pada saat pembakuan? Asam sulfanilat sama Asam sulfanilat, betul. Sama. NaHCO3 bukan, Bu? Betul, ada asam sulfanilat sama NaHCO3. Yang ditimbang seksama yang mana, Uki? Seksama. Bentar, Bu. Yang ditimbang seksama itu siapa pilih ya? Nel? Asam sulfanilat bukan, Bu. Oke, asam sulfanilat. Kenapa asam sulfanilat ditimbang seksama, Dek? Jawabannya benar. Kenapa asam sulfanilat ditimbang seksama? Bu. Gimana? Karena masuk dalam perhitungan. Oke, betul. Karena masuk dalam perhitungan. Ya, betul, Ani. Masuk dalam perhitungan. Kenapa dia masuk dalam perhitungan? Karena dia adalah baku primer. Ya, perlu diingat-ingat ya. Oke, sip. Terima kasih. Milenia Uki. Oke. Rahma Fadila. Ya, Bu. Oke, Bu Amel diceritain dong bagaimana cara kamu melarutkan natrium hidrogen karbonat dan asam sulfanilat.
Caranya bagaimana? Kalau dari video. Dari botol timbang terus dimasukin ke air mayer. Dibilas minimal 3 kali botol timbangnya. Ya, terus? Sisa aquadesnya? Sisa aquadesnya ditaruh di air mayer. Ya, dimasukkan semuanya ke air mayer. Oke, sip. Terima kasih, Rahma. Oke, Dinda. Iya, Bu. Oke, Din. Habis dilarutkan natrium hidrogen karbonat, kemudian asam sulfanilat, gitu ya. Dinda apain Erlenmeyernya? Ditambahin apa? Gimana, Bu? Tadi kan udah nih sampai Rahma Bisa tadi. diulang. Gua ulangi ya. Sampai Rahma tadi, Rahma tuh udah melarutkan tuh. Iya. Udah melarutkan asam sulfanilat sama natrium hidrogen karbonat dengan aquades. Terus Dinda ngapain? Didinginkan dengan air es. Langsung Terus tambah didinginkan? indikator. Langsung didinginkan? Ditambahkan aquades sama HCl. HCl ya. Ditambahkan dengan HCl berapa banyak, Dek? 10 mili. Oke, tambahkan HCl 10 mili. Penambahan 10 mili HCl fungsinya apa, Dinda? Kenapa ditambahkan HCl? Balik lagi ke konsep dasar. Kenapa ditambahkan Buat HCl? membentuk natrium nitrit menjadi asam nitrit atau membentuk suasana asam. Ya, betul. Mengubah, bukan membentuk natrium, mengubah natrium nitrit menjadi HNO2. Ya, oke, sip. Terima kasih, Dinda. Alifa. Halo, Alifa. Ada nggak? Nggak ada kah, Alifa? Oh, nggak ada ya? Alifa? Tidak ada. Terputus. Ani? Ya, Bu. Oke, tadi sudah ditambahkan sama Dinda HCl. Selanjutnya ngapain? Ditambah indikator TOO 5 tetes, terus sama ditambah indikator metilen blue 3 tetes, Bu. Oke, penambahan indikatornya setelah apa? Ada satu step yang kelewatan nih tadi. Setelah ditambahin HCl, diapain? Sebelum tambahin indikator. Didinginkan. Nah, benar ya. Didinginkan ya, Mel ya. Ani ya, didinginkan dulu dalam ice water bath, kemudian diukur kurang dari 15 derajat Celcius, baru tambah indikator. Itu ya, Ani ya. Oke, terima kasih, Ani. Kres? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Setelah penambahan indikator, terus kamu ngapain? Dititrasi, Bu, di dalam baskom yang berisi es. Dititrasi dalam baskom berisi es. Kalau mau mengamati warnanya bagaimana, Kres? Diangkat, Bu, agar tidak terjadi bias. Oke, sip. Betul. Terima kasih, Kres. Nadia? Sama-sama, Bu. Bu. Oke. Pas nih pertanyaannya. Bagaimana kamu tahu endpoint-nya? Kalau udah jadi biru langit, Bu. Udah jadi biru langit. Sebelum jadi biru langit, konsepnya apa? Yang paling dasar. Dari ungu, biru dongker ke biru langit. Oke, dari ungu, biru dongker ke biru langit. Jadi prinsip utamanya adalah hilangnya warna indikator. Ya, jadi biru langitnya itu karena dia asam sulfanilat. Kalau kamu pakai zat lain, warnanya nggak biru langit. Dia menyesuaikan. Paham ya semuanya sampai di sini? Oke, oke, sip. Bu Amel akan lanjut ke penetapan kadar. Berarti mulai lagi dari atas nanti kalau tanya jawab. Oke. Ya, kalau perhitungan nanti kita coba aja. Oke. Nah, untuk penetapan kadar, sampelnya adalah sulfamerazin ya. Di sini kita pakai sulfamerazin sebanyak 500 mg. Kemudian kita pakai aquades 75 mili ya. Di sini ada aquades 75 mili. Fungsinya untuk melarutkan.
Sama, tetap aturan mainnya kita wajib menambahkan HCl pekat. Ya, tolong direvisi. Ini adalah HCl pekat. Kemudian nanti gitu ya, kalian dinginkan dengan air es hingga suhunya maksimal atau tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Caranya sama. Ya, caranya sama di dalam baskom es. Kalau sudah tercapai suhunya, kalian tambah dengan TOO dan MB. Lalu kalian titrasi gitu ya. Titrasi tetap dalam ice water bath. Kalau mau mengamati diangkat, ya diangkat. Tugas kalian adalah hilangnya warna indikator. Jadi ungu dan biru dongkernya hilang. Nah, untuk sulfamerazin kebetulan endpoint-nya berwarna Tosca. Ya, tapi prinsipnya sekali lagi Mbak ulangi, bosan-bosan Mbak ulangi ya. Nitrimetri, ya. Untuk nitrimetri konsepnya untuk menentukan endpoint kita tidak berfokus pada warna akhirnya, tapi berfokus pada perubahan warnanya. Yaitu apa? Ketika kalian dapatkan satu tetes tes, kemudian warna indikatornya baik ungu maupun biru dongkernya hilang, maka pekerjaan selesai. Perkara warnanya jadi apa itu tidak jadi masalah. Cuman kalau dia kebablasan, yang terjadi adalah apa? Biasanya warna hijaunya itu akan muncul sangat kuat. Ya, nah ini menandakan kalau kalian kebablasan. Ya, tugas kalian apa? Supaya tidak ada warna biru dongkernya dan tidak muncul warna hijau lumutnya. Ya, oke. Perhatikan video berikut ini. Cocokkan sama prosedur yang ada di kanan layar kalian ya. Oke, cara melarutkannya masih sama. Zatnya langsung dimasukkan ke botol timbang. Yang tersisa dibilas. Ingat ya, botol timbang bukan buat melarutkan. Lalu sisa aquadesnya diputar-putar supaya seluruh padatannya masuk ke dalam elemennya. Ya, bagian krusial, jangan lupa HCl pekat sebanyak 10 ml kalian tambahkan. Fungsinya apa tadi? Untuk memberi suasana asam sehingga natrium nitritnya berubah menjadi HNO2. Ini harusnya dilakukan di lemari asam ya. Tambahkan, kemudian reaksikan di dalam ice water bath. Kocoknya pun di dalam ice water bath. Sampai dia larut. Diamkan sampai suhu kurang 15. Cek suhu ya. Kalau sudah, tambahkan indikatornya. TO dan NB. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, homogenkan dulu, terus tambahkan MB. Ada 3 tetes. Adik-adik kocok, warnanya ungu. Terus kalian titrasi. Posisinya perhatikan, tetap sama. Mereaksikan di dalam es, mengamati diangkat. Ngocoknya yang kuat ya. Ngocoknya yang kuat. Selama es batunya kecil-kecil aman deh, gak bakal pecah. Ini. Ya mati, ingat warna biru belum endpoint. Ini punyanya metilen blue. Diangkat,
Masih ada semburatnya ya. Tambah 1 tetes, masih ada sedikit biru dongkernya. Oke. Ini warna Tosca, warna endpoint-nya. Ya. Kalau sudah, seperti biasa, baca dulu sebelum netes. Kalau berat kalian nggak bagus. Ya. Kemudian kalian diamkan 3-5 menit. Kalau warna indikatornya nggak muncul kembali, contoh ini ya, dia tidak muncul kembali, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misalkan dia muncul lagi, gitu ya, warna indikatornya, maka titrasi lagi, kemudian dapat warnanya atau warna biru dongkernya hilang, gitu ya, diamkan lagi 3-5, nggak balik, selesai. Kalau muncul lagi, titrasi lagi, seperti itu terus prosesnya. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi konsepnya, Bunda ulangi. Kalau nitrimetri pertama, zatnya itu kita larutkan dalam Aquades, jangan lupa ditambahkan dengan HCl pekat karena ini kuncinya. Ya. Lalu apa tadi? Dinginkan dulu. Jangan langsung titrasi, tapi dinginkan dulu sampai dengan suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Ya, ukur pakai termometer. Ingat, yang diukur larutan di dalam sistem Erlenmeyer, bukan es batunya. Ya. Lalu kemudian kalau sudah kurang dari 15 derajat Celcius, baru tambah indikator. Jangan kebalik. Ya, jangan tambah indikator. Berapa? TOO dan MB 5:3. 5 tetes TOO, kemudian MB-nya 3 tetes. Warna mula-mula ungu. Titrasi, maka akan terjadi perubahan warna pertama, biru dongker. Nah, endpoint-nya adalah hilangnya warna biru dongker. Ya, kalau kalian udah dapat, oh udah berubah nih warna biru dongkernya, maka warna biru dongkernya udah hilang nih. Misalnya berubah menjadi, kalau sulfamerazin jadi Tosca, maka endpoint sudah. Diamkan dulu lagi, tetap dalam ice water bath. Ukur volumenya, catat dulu. Kemudian kalian diamkan dulu 3-5 menit. Kalau nggak balik, pekerjaan selesai. Bisa pakai volume yang kalian catat itu. Tapi kalau enggak, maka kalian titrasi lagi sampai dapat warnanya lagi, atau hilang warnanya indikator metilen blue-nya, kemudian catat ulang volumenya, diamkan lagi 3-5 menit, nggak berubah, selesai. Kalau nggak, ulangi lagi, sampai benar-benar kalian dapatkan warna yang stabil, artinya seluruh gitu ya, seluruh siapa? Seluruh amina aromatis primernya habis. Ya, sehingga hanya ada kelebihan asam nitrit di dalamnya gitu ya. Nah, replikasi sebanyak 3 kali untuk dapatkan data. Ya, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Warna yang pas untuk sulfamerazin, sebelah kiri atau sebelah kanan kalian? Kanan, Bu. Sebelah kanan. Yes. Kanan, Bu. Kanan ya, karena warna kanan itu dia sudah tidak ada warna biru dongkernya, tapi tidak muncul hijaunya. Kalau kebablasan dia akan seperti ini. Ini kebablasannya banyak. Tapi kalau kebablasannya sedikit bagaimana, Bu? Kebablasannya sedikit gampang. Ketika kalian melihat Toscanya agak kehijauan, maka kalian udah kebablasan. Tadi kebablasan 1 atau 2 tetes. Tapi kalau yang ini udah kebablasannya banyak. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk menghitungnya, kita sama masih pakai rumus farmakope, jadi tinggal dimasukkan saja ini. Ya, tiap mili natrium nitrit 0,1 M itu setara dengan 26,44 mg sulfamerazin. Ya, ini reaksinya, jadi sulfamerazin ada NaNO2, ada HCl, stepnya sama. Natrium nitritnya bereaksi dulu dengan HCl menjadi HNO2, baru HNO2-nya bereaksi dengan sulfamerazinnya. Lebih tepatnya atau gugus amina aromatis primer pada sulfamerazin. Lalu nanti akan membentuk apa? Garam diazonium, ini garam diazonium ya. Melepaskan NaCl dan H2O. Oke, datanya yang dicatat adalah tadi kita sudah mendapatkan yang pertama adalah molaritas natrium nitritnya, ya, massa sulfamerazin, kemudian volume natrium nitritnya. Dapat data pertama, data kedua, data ketiga karena kita lakukan 3 kali replikasi. Data pertama masukkan ke rumus, ya, di mana rumusnya adalah volume NaNO2 kalikan MnNO2 kali 26,44 karena ini sulfamerazin. Ya, dibagi dengan miligram sampel dikalikan 0,1 kalikan 100%. 0,1-nya dari mana? Dari sini.
Miligram sampelnya dari mana? Dari data kalian. Ya, volume natrium nitritnya mana? Dari data kalian. Kalau sudah dapat kadar 1, kadar 2, kadar 3, maka apa? Ya, kita tinggal merata-rata sehingga kita dapat kadar dari sulfamerazin itu sendiri. Ya. Oke, selesai. Sebelum Bu Amel ke tugas, cek pemahaman lagi ya. Tadi terakhir sudah sampai Nadia. Oke. Balik lagi ke Rahma. Rahma Nuraini. Iya, Bu. Balik lagi kamu ya. Oke, untuk penetapan kadar sampelnya siapa? Rahma. Sampelnya sulfamerazin, Ibu. Oke, sampelnya sulfamerazin. Terima kasih. Anita. Iya, Bu. Oke, dilarutkan dengan berapa aquades? Sulfamerazin dilarutkan dengan 75 mili aquades. Oke, dilarutkan dengan 75 mili aquades. Sebenarnya jumlah aquadesnya tidak terlalu masalah ya. Mau 50, mau 100 juga nggak masalah. Ya, jadi fungsinya hanya untuk melarutkan. Oke, terima kasih Anita. Iva, setelah dilarutkan ditambahin apa? Ditambah 10 mili HCl. Oke, tambah 10 mili HCl-nya encer atau pekat? Pekat. Oke, pekat. Sip. Lutfia. Iya, Bu. Oke, penambahan HCl fungsinya buat apa? Penambahan HCl buat mengubah natrium nitrit menjadi HNO2. Oke, mengubah natrium nitrit menjadi HNO2, betul. Eri sudah bergabung? Tadi keluar masuk ya sinyal ya. Eri? Masih sinyal? Oh, udah masuk. Oke. Ini sempat ini kamu Bu Amel perhatiin kamu keluar masuk sinyal ya? Iya, Bu, sinyalnya nggak stabil. Oh, sinyalnya nggak stabil. Mudah-mudahan masih bisa menjawab pertanyaan Bu Amel ya. Oke, setelah ditambahkan dengan HCl, terus kamu ngapain? Didinginkan dengan air, es hingga suhu larutan. Oke, didinginkan dalam baskom es ya, hingga suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Oke, terima kasih Eri. Andra? Iya, Bu. Oke, cara ngukur suhunya gimana, Andra? Kalau mau tahu dia sudah kurang dari 15 derajat Celcius? Dengan termometer. Oke, posisi termometernya bagaimana? Dicelupkan. Tercelup dalam larutan, boleh kena dinding Erlenmeyer atau enggak? Enggak. Enggak, oke, sip. Terima kasih, Andra. Oke, Alif? Ya, Bu. Oke, suhu sudah kurang dari 15 derajat Celcius, terus kamu ngapain? Ditambah indikator TOO, Bu. TOO? Sama metilen blue. Oke, tambah TOO dan metilen blue. Terima kasih, Diva. Ya, Bu. Oke, berapa banyak TOO-nya, berapa banyak MD-nya? Metilennya 3. TOO-nya? Terus metilen 3 tetes. Oke, 5 banding 3 tetes ya. Oke, terima kasih Diva. Puput. Put? Iya, Bu. Oke, larutan ditambah TOO dan MD mula-mula berwarna apa? Mula-mula warnanya apa? Sebelum warnanya ungu, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Put. Ratna Ismail. Sama-sama. Iya, Bu. Oke. Oke, sekarang kamu sudah siap untuk titrasi. Bagaimana cara titrasinya, Ratna? Halo, Ratna. Gimana cara titrasinya? Sinyal kah? Halo? Ratna? Oke, sinyal. Uki? Gimana cara titrasinya, Uki? Ukiana? Sinyal saya kah? Ukiana? Bu Amel yang terputus atau mereka yang terputus ya? Mereka, Bu. Mereka, Bu, sepertinya.
Oh ya, wes. Oke. Milenia, Ya, Bu. cara titrasinya gimana? Belum terjawab tadi. Dalam baskom yang berisi es waterbath. Oke, dalam baskom yang terisi es waterbath. Kalau mengamati, maka Diangkat dulu. oke, diangkat dulu. Rahma. Iya, Bu. Oke. Cara menentukan endpoint-nya, Rahma. Hmm? Cara Endpoint-nya Hmm? suka, Bu. Ditetes satu tetes, terus habis itu diamati. Dikeluarin dari situ, terus diamati 3-5 menit. Oke. Apa perubahan warnanya? Ungu biru dongker jadi Tosca. Oke, ungu biru dongker jadi Tosca. Oke, itu untuk sulfamerazin. Tapi kalau misalkan secara umum, Rahma, gimana cara ngecek endpoint dalam nitrimetri? Kamu nggak tahu nih bahannya, pokoknya kamu tanya sulfa, tapi kamu nggak tahu warna akhirnya apa. Cara ngeceknya gimana, Rahma? Cara nentuin endpoint-nya? Hilangnya apa sama apa? Hilangnya warna biru dongker. Iya, hilangnya warna biru dongker dari indikator ya. Jadi hilangnya warna ungu dan warna biru dongker dari sistem. Oke, terima kasih Rahma. Dinda. Ya, Bu. Ya, untuk memastikan sudah mencapai endpoint. Ya kan baru dapat pertama nih. Terus caranya bagaimana supaya kamu yakin dia tuh udah benar-benar endpoint? Bukan endpoint yang PHP. Ditunggu 3-5 menit. Oke, 3-5 menit. Kalau warnanya kembali kamu apain? Ini lagi, Bu. Ditaruh di ice water bath lagi. Dititrasi lagi, terus diamkan lagi dalam ice water bath. Ya, oke. Sip, Dinda, Alifah sudah bergabung. Dari tadi juga keluar masuk ya, sinyal ya. Alifah? Oke. Alifah? Sinyal Ya, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Oke, sudah dapat endpoint-nya. Ya, endpoint-nya apa warnanya Alifah tadi? Kalau sulfamerazin? Tosca, Bu. Ya, Tosca ya. Oke, terima kasih Alifah. Ya, Bu. Ani? Halo Ani? Iya, Bu. Oke. Ani, cara melakukan perhitungannya. Dalam melakukan perhitungan, kamu butuh data apa sama data apa aja deh? Yang dari hasil penetapan kadarnya ini, kamu butuh data apa aja? Yang kamu dapat dari hasil titrasi itu? Putus-putus. Putus-putus. Bu Amel ulangi. Sekarang terdengar, Ani? Sekarang terdengar? Iya, Bu. Oke. Kan tadi sudah melakukan titrasi nih, ya kan? Data apa saja yang kamu peroleh yang digunakan untuk perhitungan? Oke, terputus. Crash, Tanto, Crash. Iya, Bu. Oke. Perlu Mbak ulangi pertanyaannya? Data apa Apa, Bu? saja? Oke, apa? Massa sulfamerazin, Mm-mm. volume NaNO2, dan molaritas NaNO2. Iya, molaritas NaNO2. Jadi ada 3 data ya. Molaritas NaNO2, volume NaNO2, dan massa NaNO2. Oke, sip. Sudah semua nih. Oke, jadi untuk nitrimetri yang Bu Amel pesan itu ya, konsep-konsepnya gitu ya. Jadi saya share ulang deh, biar flashback.
Ya, jadi poin-poinnya yang perlu kalian pahami gitu ya, bahwa larutan bakunya adalah natrium nitrit. Kemudian reaksinya ada reaksi diazotasi. Jadi yang bisa dianalisis langsung itu yang punya gugus amina aromatis primer. Ya, kemudian prinsipnya adalah amina aromatis primernya ini akan bereaksi dengan asam nitrit membentuk garam diazonium. Ya, makanya nanti kita perlu menambahkan HCl dalam sistem. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya nanti natrium nitritnya berubah menjadi HNO2. Baru HNO2-nya bisa bereaksi dengan sampel. Ya. Kemudian ya, perlu diingat lagi, senyawa amina aromatis sekunder dan senyawa amina aromatis tersier itu bisa tetap dianalisis dengan nitrimetri. Tapi syaratnya gitu ya, dia harus diubah dulu menjadi amina aromatik primer. Baru bisa dianalisis secara nitrimetri. Oke, kemudian konsep selanjutnya perlu diingat reaksi nitrimetri adalah reaksi yang lambat. Maka perlu ditambahkan katalis. Bisa natrium bromida atau kalium bromida atau tadi tambahin NaHCO3 untuk asam sulfanilat. Contohnya seperti itu ya. Kemudian diingat lagi, karena garam diazonium itu tidak stabil, ya dia stabilnya hanya di bawah suhu 15 derajat Celcius, maka kita perlu mereaksikannya itu di dalam baskom es atau ice water bath. Ya, lalu yang perlu kalian ingat berikutnya, indikator yang digunakan itu bisa indikator luar atau indikator dalam. Kalau nggak mau pakai indikator, kalian bisa pakai alat potensiometri. Ya, kalau indikator luar prinsipnya adalah ya kalian pakai kertas kanji iodida. Ya, kertas kanji iodida. Kenapa dia dibilang indikator luar? Karena kita ngeceknya itu di luar. Kalau kalian ingat ya, dicelupkan di Erlenmeyer, kemudian dioleskan di kertas kanji. Ya, kertas kanji iodida. Kalau sudah sampai endpoint, maka akan terbentuk warna biru dongker di garis yang dioleskan tadi. Itu kalau dia pakai indikator luar. Tapi kalau kalian pakai indikator dalam, ya kita pakainya TOO dan MB, perlu kalian ingat, ya endpoint-nya ditentukan dengan melihat hilangnya warna indikator. Karena kita pakai dua indikator, maka kita pakainya apa? Hilangnya warna indikator tersebut. Yang pertama hilang warna ungu jadi biru dongker, ya. Kemudian hilangnya warna biru dongker jadi apa? Itu terserah, ya. Karena dia menyesuaikan dengan senyawa yang dititrasi. Yang penting warna ungunya nggak ada, kemudian warna biru dongkernya nggak ada. Paham ya? Perkara zatnya apa nanti dilihat. Kemudian yang perlu diingat lagi apa? Ya, cara menentukan endpoint-nya. Ya, kalau kalian belum tahu gitu ya zatnya ini apa gitu ya, maka untuk menentukan endpoint-nya gitu ya, kalian dengan cara melihat warna larutannya. Kalau sudah tidak ada warna biru dongkernya selesai. Ya, kalau muncul warna hijau yang pekat atau kuat, maka kalian kebablasan. Ya, itu juga berlaku untuk senyawa sulfa lainnya. Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Amel? Jelas? Oke. Nanti kalau untuk tugas, ya, nanti Bu Amel bagikan serentak. Ada 3 kelas yang tidak kebagian praktek langsung di lab. Oke. Nanti Bu Amel akan share gitu ya. Tugas kalian itu iodometri kemarin sudah sempat masuk lab ya? Udah kan ya? Iodo ya? Udah ya? Berarti, Udah, Bu. Oke, sip. Berarti tinggal lengkapin laporannya. Laporannya dikumpulkan di link. Nanti Bu Amel akan share data nitrimetri. Kalian bikin laporan resminya. Jadi datanya dikasih, karena kan kalian nggak melakukan di laptop, jadi Bu Amel akan kasih datanya, nanti kalian tinggal bikin laporannya seperti membuat laporan iodometri. Dan jangan lupa di setiap petunjuk praktikum, di bagian akhir subbab, baik iodo maupun nitrimetri, itu ada soal. Nah, soalnya juga kalian, yaitu apa namanya, soalnya kalian kerjakan. Nah, harusnya kan Sabtu kemarin ya, gara-gara ada 8 yang positif itu, harusnya kan kalian ngambil nilainya kan praktek langsung. Tapi ternyata sudah keluar surat keputusan lagi bahwa sampai tanggal 31 itu tidak boleh ada praktikum. Atau tidak boleh ada tatap muka, sorry Mbak Lara.
tidak boleh ada tatap muka di kampus. Ini seluruh dosen pun di rumah gitu ya. Maka ujiannya itu diganti dengan ujian lisan. Ya, jadi ujian lisan seperti saat Bu Amel menanyakan seperti ini. Ya, nah materinya hanya 2. Jadi cukup belajar tentang iodometri maupun nitrimetri semua. Ya, dari tujuannya kemudian sampai ke kesimpulan perhitungan dan lain-lain kalian pelajari. Kenapa zat ini ditambahkan ini? Warna yang mana yang harus ditambahkan misalkan pada iodo. Nanti misalkan disajikan beberapa gambar. Kapan kalian harus menambahkan amilumnya? Ya, itu nanti akan ditanyakan. Kenapa ditambahkan HCl? Itu juga akan ditanyakan. Jadi modelnya seperti ujian atau seperti Bu Amel nanya-nanya saat ini. Nah, besok mengujinya gitu ya untuk kalian jadwalnya di hari habis Lebaran, hari Rabu ya. Hari Rabu nanti melalui Zoom seperti ini pastikan sinyal kalian baik gitu ya. Nanti kita undi kemungkinan besar nanti separuh iodo, separuh nitrimetri. Tapi nanti diundi pada saat kita sudah ketemu di Zoom. Ya, jadi nanti nilai itu untuk nilai ujiannya. Ya, kalau nilai besok bagus, maka kalian tidak perlu ikut UAS praktek. UAS online yang jadwal CBT-nya. Ya, yang ikut prodi. Tapi kalau nilainya jelek mau nggak mau kalian harus ikut ujian CBT. Kayak gitu ya. Oke. Bu, itu sama perhitungan juga itu? Sampai perhitungan. Sampai perhitungan juga dipelajari caranya seperti apa. Ya. Jadi dari tujuan sampai dengan ke kesimpulan. Kalau masuk ke kesimpulan kan pasti kan melewati perhitungan. Gitu ya. Bu, berarti Zoom-nya satu kelas enggak? Satu orang satu kan? Oh, nanti Zoom-nya kita atur berempat. Jadi satu sesi itu 4 sampai 5 orang. Ya, nanti separuh di Bu Amel, separuh di Bu Bina. Kayak gitu. Nanti breakout room. Gitu ya. Pastikan kondisi sinyal besok bagus di hari Rabu. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan sayang? Nggak ada yang nanyain? Bu? Sesuai jadwal jam 8 sampai jam 12. Oh iya, Bu. Ya. Berarti kalau yang belum mulai nungguin itu, Bu, nungguin selesai yang nungguin selesai. Jadi besok di setting 5 anak itu 1 jam. Jadi masuk lama 5. banget, Bu. Iyalah, kan 5. Kan ditanyain semua. Ya. Prediksinya 5 anak itu 1 jam. Tapi kalau misalnya di grup itu lancar, ya bisa maju. Kan yang bisa bikin lama itu kan kalau itu kan yang bikin lama kan. Ya, jadi nanti kita modelnya seperti 5 anak 1 jam. Ya, jadi nanti ada 2, kan dibagi 2, ada Bu Amel sama Bu Bina. Ya. Bu, untuk laporannya itu berarti yang resmi kelompok sama resmi individu ya, Bu ya? Untuk yang iodo ya. Tapi kalau nitrimetri kalian cukup bikin laporan resmi aja, individu. Baik, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Jelas ya, jadi persiapkan mental kalian di hari Rabu. Karena biasanya ujian tertulis sama ujian lisan itu lebih menegangkan ujian lisan. Betul? Gitu ya. Masih berbau kurban ya, Bu? Masih berbau kurban. Besok kalau dapat jadi panitia korban, mohon maaf jam 8 sampai jam 10 saya ujian dulu ya gitu ya. Jadi bantunya setelah itu. Oke? Gitu. Selesai. Oke, ada praktikum untuk kimia farmasi. Alhamdulillah kita selesaikan. Ini Bu Amel menyisakan ada 2 kali tatap muka sebenarnya ya. Kalau kalian hitung jumlah pertemuannya masih ada utang 2 kali tatap muka. Itu nanti akan dilunasi entah kapan. Nunggu kalian bisa masuk lab gitu ya, nanti bisa. Itu nggak cuma kelompok kalian kok. Kelompok E dan F juga bernasib sama ya. Karena kebentur sama PPKM, jadi nanti masih ada utang 2 kali pertemuan untuk latihan ujian praktek. Jadi nanti mungkin hanya untuk latihan aja, nggak diaminin lagi gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin buat yang merayakan. Bu Amel pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Amel. Terima kasih, Bu Amel. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu Amel and for all ya.